إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayatul tulab akhibai rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kaifalukum? Mudah-mudahan antum sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, kita berjumpa lagi di mata pelajaran kimia dan sekarang kita di pertemuan 10 ya. Dan kita lanjutkan pembahasan kita itu tentang sistem koloid. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal berkaitan dengan sistem koloid, di antaranya tentang pengertian sistem koloid, kemudian perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi, juga berkaitan dengan jenis-jenis koloid. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang sistem koloid, yaitu kita mempelajari tentang sifat-sifat dari sistem koloid. Baik teman sekalian, semoga dimuliakan Subhanahu wa taala. Bahwa lingkup pembahasan yang insya Allah kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat koloid, yaitu diantaranya pertama tentang efek Tyndall, kedua gerak Brown, yang ketiga muatan koloid, yang keempat koagulasi, yang kelima koloid pelindung, yang keenam koloid liofil dan koloid liofob. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah sifat koloid efek Tyndall. Nah, efek Tyndall adalah proses penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Ya, jadi koloid itu memiliki sifat dia bisa menghamburkan cahaya yang mengenai koloid tersebut. Nah, jadi efek Tyndall ini sebetulnya adalah sifat khusus bagi koloid yang dia bisa membedakan dengan sistem campuran yang lain, yaitu sistem larutan dan sistem suspensi. Nah, di mana inilah cara sederhana yang bisa kita gunakan untuk membedakan tadi ya larutan, koloid dan suspensi. Nah, itu kalau misalkan dia larutan sejati, maka dia akan meneruskan cahaya ya. Jadi kalau cahaya itu mengenai larutan, maka dia akan meneruskan cahaya. Sedangkan kalau cahaya mengenai koloid, maka cahaya tersebut dihamburkan ya. Sedangkan kalau cahaya mengenai suspensi, dia tidak meneruskan cahaya. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar biar lebih paham. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini kalau misalkan dia larutan ya, maka kalau ada cahaya mengenai larutan ya, maka dia akan meneruskan cahayanya ya, seperti ini diteruskan ya. Sedangkan kalau misalkan cahaya mengenai koloid, maka koloid tersebut akan menghamburkan cahaya seperti ini sehingga berkas cahaya kelihatan ya, berkas cahaya kelihatan. Kemudian kalau misalkan cahaya mengenai suspensi, maka cahaya tidak diteruskan seperti ini ya. Nah, jadi efek Tyndall ini adalah cara sederhana kita bisa membedakan mana koloid, mana larutan, dan mana suspensi. Nah, penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari
Itu kita bisa lihat ya, tentunya. Pertama contohnya adalah pada sorot lampu pada malam hari yang berkabut ya. Kita bisa lihat penghamburan cahaya oleh kabut ya. Kemudian yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Ya, kalau kita melihat misalkan proyektor, misalkan kita gelapkan ruangan, kemudian kita nyalakan proyektor, maka kita akan lihat ya penghamburan cahaya oleh asap atau debu yang ada di sekitar cahaya proyektor tersebut. Yang ketiga, contohnya misalkan sorot lampu mobil atau motor pada malam hari. Kita bisa lihat ya berkas sinar yang dihamburkan oleh asap atau debu yang ada di sekitar lampu mobil. Kemudian juga berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Ya, itu beberapa contoh dari penerapan efek tindal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak sekalian, sifat yang kedua dari koloid adalah gerak Brown. Ya, itu partikel koloid itu senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang kemudian disebut dengan gerak Brown. Jadi gerak Brown ini adalah gerak zigzag ya, gerak zigzag patah-patah dari partikel-partikel yang ada dalam sistem koloid. Ya. Nah, gerak Brown ini menunjukkan kebenaran ya tentang teori kinetik molekul, yaitu teori yang menyatakan bahwa molekul-molekul dalam zat cair itu akan senantiasa bergerak. Ya. Di gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi gerak Brown ini akibat tumbukan ya. Kenapa? Kenapa bertumbukan? Karena partikel-partikel itu dalam zat cair itu senantiasa bergerak ya, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya molekul-molekul medium dalam sistem koloid, sehingga bergerak zigzag ya, atau bergerak melalui gerakan Brown. Nah, adapun dalam campuran yang lain seperti misalnya suspensi, maka itu tidak terjadi ya gerakan Brown ya, karena ukuran partikel cukup besar sehingga tumbukan yang dialaminya seimbang. Ya, jadi kalau pada suspensi itu tidak terjadi gerak Brown ya, karena kenapa? Karena ukuran partikelnya cukup besar sehingga tumbukan dialami seimbang. Ya. Kalau dalam larutan bagaimana? Dalam larutan pun tidak terjadi gerak Brown. Kenapa? Karena larutan ya partikel-partikelnya sangat-sangat kecil, yang mikroskopis sampai berapa nanomikron gitu ya, sehingga tumbukan tapai kritikalnya tidak menimbulkan gerakan zigzag ya. Jadi gerakan Brown ini adalah sifat khusus bagi sistem koloid. Baik, kita lanjutkan. Sifat yang ketiga adalah muatan listrik. Muatan listrik di sini ada dua jenis, yaitu pertama adalah sifat elektroforesis, yang kedua adalah sifat adsorpsi ya. Yang pertama adalah sifat elektroforesis ya. Elektroforesis ini adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Nah, koloid bermuatan negatif ya akan bergerak ke anoda. Ya, di mana anoda ini kita tahu bahwa dia adalah elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda yang bermuatan negatif ya. Dengan demikian, maka elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Jadi kalau ini kita ketahui ada dua jenis, ada yang bermuatan positif, ada koloid yang bermuatan negatif ya. Dan kita bisa tahu koloid yang bermuatan negatif atau positif itu dengan elektroforesis ya. Kemudian sifat yang kedua dari muatan listrik, sifat muatan listrik koloid adalah adsorpsi, yaitu kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaan koloid. Jadi, anak sekalian, koloid itu dia bisa menyerap ion, ya, atau muatan listrik. Nah, kemampuan menyerap ion atau muatan listrik, ya, dari sistem koloid maka disebut dengan sifat adsorpsi. Nah, partikel koloid dapat
mengabsorpsi tidak hanya ion dan muatan listrik, tapi juga di zat lain yang berupa molekul netral ya. Jadi klorid itu sendiri tidak hanya bisa menyerap ion ya, tapi juga bisa menyerap molekul yang bersifat netral. Nah, ini kita bisa lihat sifat absorpsi ini dalam beberapa proses dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemutihan gula tebu ya, atau gula putih ya. Nah, di sini gula yang masih berwarna itu dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatoma dan arang tulang ya, dimana zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Jadi zat warna pada gula itu diserap ya oleh koloid, itu berupa tanah diatomi ya, dan juga arang tulang. Ini adalah koloid. Kemudian juga norit. Norit ini obat ya, obat untuk biasanya untuk sakit perut ya. Nah, norit ini adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif norit, di mana norit itu kalau sudah masuk ke lambung maka dia akan mengabsorpsi gas atau racun yang menyebabkan sakit ya. Kemudian yang ketiga, contoh absorpsi adalah penyenihan air ya. Untuk menyenihan air biasanya digunakan tawas atau aluminium sulfat ya, di mana di dalam air aluminium sulfat ini sebagai sistem koloid dia akan mengabsorpsi zat-zat warna atau pencemar dalam air. Inilah contoh penerapan sifat absorpsi. Kemudian sifat yang keempat dari sistem koloid adalah koagulasi. Di mana koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Jadi koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Jadi partikel koloid itu dalam sebuah sistem itu bisa mengalami penggumpalan. Nah, penggumpalan partikel koloid ini disebut dengan koagulasi. Nah, ada beberapa penyebab ya, yang mengakibatkan adanya koagulasi atau penggumpalan partikel koloid. Nah, di antara sini Ustadz cantumkan ada 4 ya. Yang pertama adalah sistem pemanasan ya, yang kedua adalah pendinginan, yang ketiga penambahan atau pencampuran elektrolit atau ion atau muatan ya ke dalam sistem koloid, yang keempat adalah elektroforesis yang berlangsung lama ya. Di elektroforesis adalah medan listrik tadi sudah dijelaskan, itu pengaruh ditertariknya ion-ion pada sistem koloid kepada medan listrik ya. Baik, di part ini yang menyebabkan adanya atau timbulnya sifat koagulasi pada sistem koloid. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana terjadinya proses koagulasi pada sistem koloid karena penambahan elektrolit ya. Nah, sebenarnya untuk proses ini adalah sebenarnya tindak lanjut dari sistem absorpsi sebetulnya ya, itu penyerapan ion oleh sistem koloid. Baik, koloid yang bermuatan negatif ini akan menarik ion positif ya, atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Nah, ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Jadi koloid itu setelah dia menarik ion, ini akan membentuk lapisan atau selubung yang kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadilah koagulasi. Jadi selubung yang terbentuk kalau dekat dengan sistem koloidnya maka dia akan menetralkan koloid, muatan koloid sehingga terbentuk koagulasi. Makin besar muatan ion maka makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid sehingga makin cepat terbentuk koagulasi. Nah, sini di gambar kita lihat. Ini misalkan ada koloid FeOH3 atau besi hidroksida ya, besi 3 hidroksida. Di sini dikelilingi oleh anion ya, oleh anion yaitu Cl- klorida, ion klorida. Maka Cl- ini akan tertarik ya, ke sini, akan tertarik ke ion
atau ke koloid FeOH3 kali ya. Nah, di sini nanti akan terbentuk apa? Lapisan atau selubung. Yang kedua, sini ya, terbentuk sini ya, lapisan atau selubung yang kedua. Dan lama-lama kalau semakin dekat maka akan menetralkan ya koloid FeOH3 kali sehingga akan terbentuk gumpalan sini ya. Kemudian contoh lain di sini ada juga koloid sol dari FeOH ya, besi hidroksida ya, besi hidroksida yang dikelilingi oleh ion fosfat 3- sama ya. Ini juga akan tertarik ya. Koloid ini akan menarik atau menyerap ion dari PO4 atau fosfat ke sini, ketarik ya, maka lama kelamaan nanti akan terbentuk apa? Lapisan sini ya. Lapisan ion-ion fosfat, dan semakin dekat dengan koloid maka dia akan menetralkan koloid sehingga lama kelamaan akan menggumpalkan, terjadi gumpalan atau koagulasi dari sol FeOH ya, tuh. Kemudian sekalian selanjutnya, dan di sini juga bisa diilustrasikan ya dengan gambar di mana sifat koagulasi dari sistem koloid. Ya, di sini contoh misalkan kita memiliki sistem koloid berupa partikel-partikel sol yang bermuatan negatif di sini ya, bermuatan negatif ini ya. Kemudian kita tambahkan coba kation ya, kation itu ion bermuatan positif misalkan Na ya, kita tambahkan Na ke sini ke sistem koloid ini, maka Na ini nanti ion Na plus akan tertarik ya, akan diserap, akan ditarik oleh sistem koloid yang bermuatan negatif ya. Lama-lama ya dia akan partikel-partikel sol ini akan menggumpal ya, dan akan terjadi koagulasi seperti ini ya, ini menggumpal gitu ya. Baik ya, lanjutkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari proses koagulasi ini kita dapat temui ya. Pertama misalkan pada merebus telur mentah di dalam air, asalnya telur itu cair gitu ya, kemudian lama-lama kita rebus itu menjadi padat ya. Kemudian kedua, mendinginkan agar-agar ya. Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Yang keempat, penjernihan air ya. Yang kelima, penggumpalan karet dalam lateks. Yang keenam, penggumpalan asap debu pabrik ya dengan pengendap listrik yaitu dari kotrel ya, seperti itu. Ini contoh dari sifat koagulasi. Kemudian sekalian yang kelima adalah koloid pelindung. Jadi koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Jadi koloid A misalkan kita tambahkan koloid B, maka nanti koloid A tersebut akan stabil. Ini disebut dengan koloid pelindung. Jadi kenapa disebut pelindung ya? Karena akan bisa mengakibatkan atau bisa menghasilkan koloid yang stabil. Contoh daripada koloid pelindung di sini adalah pertama adalah pembuatan es krim. Di sini akan dihasilkan es krim yang lembut, maka ditambahkan koloid yang lain ya. Es krim sudah berupa koloid, kemudian ditambahkan koloid yang lain yaitu gelatin ya. Maka es krim tersebut akan lebih stabil ya bentuknya. Kemudian contoh yang lain adalah pada cat dan tinta. Ini dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Jadi cat dan tinta ini tidak mengendap ya, atau tidak rusak ya. Karena kenapa? Karena ditambahkan ke dalam tinta atau cat tersebut adalah koloid pelindung. Yang ketiga adalah zat-zat pengemulsi ya, seperti sabun, deterjen ya, itu juga tergolong ke dalam koloid pelindung ya. Baik, bukan ya, sifat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan saat ini adalah koloid liofil dan koloid liofob ya. Jadi yang sekalian, koloid yang memiliki medium pendispersi cair itu dibedakan ya menjadi dua jenis. Yang pertama koloid liofil, yang kedua koloid liofob. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau koloid liofil itu terdapat gaya tarik menarik yang cukup besar antara zat
terdispersi dengan medium pendispersinya. Jadi ada gaya tarik menarik yang cukup kuat ya antara zat terdispersi dengan pendispersinya atau mediumnya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang jika gaya tarik menarik antara terdispersi dengan pendispersinya tidak ada ya, tidak ada gaya tarik, atau kalaupun ada dia sangat lemah gaya tariknya. Ya, itu adalah liofob. Kemudian sekalian, jika medium pendispersinya atau dispersinya adalah air, ya, maka kedua jenis koloid di atas itu masing-masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Hidro itu air ya, hidro itu air. Jadi kalau koloid liofil dalam medium air maka disebut dengan hidrofil ya. Kalau ini disebut dengan hidrofil ya. Nah, disebut dengan hidrofil ya. Dan kalau misalkan koloid liofob dalam medianya air maka disebut dengan koloid apa? Hidrofob ya. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya adalah koloid hidrofil, protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh koloid hidrofob adalah susu, mayones, ya, sol belerang, sol besi 3 hidroksida, kemudian sol-sol sulfida, dan sol-sol logam. Ya. Ini adalah contoh dari koloid hidrofil dan hidrofob. Kemudian sekalian, perbedaan antara sifat koloid hidrofil dan koloid hidrofob adalah hidrofil di sini ya, ini mengabsorpsi mediumnya, jadi menarik mediumnya ya, karena ada daya tarik menarik tadi ya. Sedangkan hidrofob itu tidak mengabsorpsi atau tidak adanya gaya tarik antara terdispersi dengan medium pendispersinya. Kemudian kedua, kalau hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar ya, konsentrasinya pekat ya. Sedangkan hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Kalau dibuat konsentrasinya besar maka dia tidak stabil ya. Kemudian hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit ya, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Kenapa? Karena antara medium pendispersi dengan terdispersinya dia sudah cukup kuat gaya tarik menariknya, sehingga kalau ditambahkan elektrolit dia lemah ya menarik elektrolitnya, sehingga tidak mudah untuk digumpalkan. Sedangkan hidrofob itu mudah sekali digumpalkan. Kenapa? Karena tidak adanya gaya tarik menarik antara pendispersi dengan medium pendispersinya ya. Kemudian yang ketiga, hidrofil viskositasnya lebih besar daripada mediumnya, sedangkan hidrofob viskositas hampir sama dengan mediumnya. Kemudian hidrofil bersifat reversibel, artinya dia bisa kembali kepada keadaan semula, sedangkan hidrofob itu tidak reversibel, tidak bisa dikembalikan kepada kondisi atau keadaan semula. Kemudian efek tindal itu penghamburan cahaya. Kalau hidrofil itu lemah ya, kalau hidrofob itu efek tindalnya jelas ya, terlihat jelas, artinya terlihat jelas penghamburan cahayanya ya. Baik, anak sekalian, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem koloid. Alhamdulillah, pembahasan sistem koloid bagian kedua yaitu tentang sifat-sifat koloid sudah selesai. Semoga kita dimudahkan Allah dalam memahaminya. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.